Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 75. Angela mencium bibir langit dan pria itu membalas ciuman itu. Tapi sesaat dia sadar jika gadis di depannya bukan Zelin. Langit memegang pundak Angela dan menatap wajah gadis itu. "Maaf, aku tidak bisa," ujar Langit menolak dan ingin pergi. "Tapi kenapa?" tanya Angela sembari memegang tangan Langit. "Aku mencintainya," sahut Langit sembari menatap Angela. "Tapi dia tidak mencintai kamu," sahut Angela balik. "Aku akan menunggunya." Langit melepaskan tangan Angela dari tangannya. Dia pergi menjauh. "Kenapa kamu mau menunggu yang tidak pasti?" teriak Angela. Langit berhenti dan kembali menatap Angela. "Aku tidak ingin kamu kecewa," sahut Langit sembari teriak. Angela kembali mendekati Langit. "Kecewa apa maksud kamu?" tanya Angela bingung. "Jika kita menikah, pastinya kamu akan kecewa karena cintaku hanya untuknya, dan aku tidak mau kamu kecewa dengan perasaanku. Jelas, Langit?" Angela langsung terduduk menangis. "Mungkin aku tidak dijodohkan memiliki pasangan," ujar Angela pelan. Langit duduk di sebelah gadis itu. "Aku iri dengan Aneska dan teman-temannya. Mereka dapat memiliki pasangan, tapi aku," ujarnya kembali menangis. Langit memeluk Angela. "Tolong mengerti, aku tidak ingin kamu kecewa," ujar Langit lagi. Angela mengangkat wajahnya. "Aku mohon, menikahlah denganku, dan aku akan melepaskanmu jika gadis itu telah mencintaimu," ujar Angela memohon tanpa rasa malu. Langit memberi pengertian ke Angela. "Aku tidak bisa. Maafkan aku karena telah membuat kamu seperti ini. Dan tolong mengerti. Aku yakin kamu akan menemukan pria yang benar-benar tepat untuk kamu," ujar Langit mengulurkan tangannya ke Angela. "Lupakan soal itu," ujar Langit lagi. "Aku tidak bisa," sahut Angela masih menangis. Langit mengusap air mata yang ada di pipi gadis itu. "Kamu bisa melupakan semuanya, dan suatu saat akan datang seorang pria idaman kamu," Langit menyemangati. Angela tersenyum. Hatinya masih berharap pria di depannya mau menerimanya. Tapi cinta pria di depannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun untuk seorang gadis yang bernama Zelin. Dr. Arif masih menunggu istrinya di depan kamar. Sampai semuanya pulang dari acara dansa, dia masih tetap di sana. "Arif, kenapa kamu di sini?" tanya Miranda. "Suruh Tommy keluar dan bawa dia ke ruang tamu," titah Dr. Arif dan segera berlalu. Dr. Miranda mengetuk pintu kamar. "Tommy, buka pintunya!" teriak Miranda dari depan pintu. Tommy membuka pintu dan melihat tidak ada suaminya di situ. "Apa yang terjadi?" tanya Dokter Miranda. "Tidak ada," sahut Tommy bohong. "Ya sudah, sekarang kita kumpul di ruang tamu," ajak Miranda. "Aku tidak mau," Tommy menolak. "Tapi ini malam terakhir kita di sini. Besok kita sudah balik. Ayolah," ajak Miranda lagi. Akhirnya Tommy mau ikut Miranda menuju ruang tamu. Di sana telah berkumpul semua, hanya minus Angela. Semua menatap ke arah Tommy. "Duduklah," ujar Miranda. Tommy merasa heran karena tidak ada yang duduk selain dirinya. "Ada apa ini?" tanya Tommy bingung. Dan dari belakang Tiara memeluk Tommy. "Selamat menempuh hidup baru," ujar Tiara. Dan Aneska ikut memeluk temannya. "Kalian kenapa?" tanya Tommy masih bingung. "Sudah Mbak, nggak usah ditutupi lagi. Kami tahu Mbak dan Dr. Arif sudah menikah," ujar Aneska. Tommy langsung menoleh ke suaminya. "Mas harus mengatakan semuanya ke mereka," jelas Dr. Arif sebelum istrinya berpikir macam-macam. Semuanya menyalami Dr. Arif dan Tommy, memberikan selamat untuk keduanya. Pasangan suami istri itu ditarik ke kamar. "Kalian mau apa?" tanya Tommy bingung. Karena dia ditarik kedua temannya ke kamar. "Selamat berbulan madu, jangan keluar sampai pagi," ujar semuanya dan menutup pintu kamar. Tommy menatap suaminya. "Sejak kapan Mas mengatakan ke mereka?" tanya Tommy marah. "Mas sudah mengatakan 2 hari yang lalu pada saat kamu tidur di sini," jelas suaminya. "Tapi kenapa?" tanya Tommy tidak suka. "Ya karena mereka tahu kalau kamu tidur di sini," jelas suaminya. "Semua sudah Mas rencanakan, iya kan?" seru Tommy. "Enggak, Tommy, obat kuat itu rencana Abian. Setelah Mas menjelaskan semuanya ke mereka, Abian menyerahkan obat kuat itu dengan maksud agar kamu cepat hamil," jelas suaminya. "Aku nggak percaya," sahut Tommy ketus dan ingin keluar dari kamar itu. "Mas, kenapa tidak bisa dibuka?" ujarnya sembari memegang handle pintu. "Mereka mengunci kita dari luar," sahut suaminya. Tommy langsung mendekati suaminya. "Mana kuncinya?" Tommy mengulurkan tangannya ke Dr. Arif. "Nggak ada,"
sahut suaminya sembari mengeluarkan isi yang ada di sakunya. Tami tidak percaya. Dia merogoh saku celana belakang suaminya, sehingga posisi mereka sangat dekat. Cuk, Dokter Arif langsung mengecup pipi istrinya. Mas, seru Tami dan memukul suaminya. Dokter Arif langsung memeluk istrinya. Lepaskan. Tami berusaha untuk membebaskan dirinya dari pelukan suaminya. Mas sayang sama kamu, bisik suaminya. Tami terdiam dan menatap suaminya. Apa kamu tidak percaya? Tanya suaminya lagi. Tami masih saja diam. Dokter Arif mendaratkan bibirnya di atas bibir istrinya. Tami memejamkan matanya dan menikmati ciuman itu. Dokter Arif membawa istrinya ke atas kasur. Tidak ada penolakan dari Tami. Dia merasakan sentuhan yang diberikan suaminya membuatnya melayang. Mereka kembali melakukan hubungan badan, terus mengguncang kasur sampai benar-benar lelah. Tami menutup wajahnya ketika mereka selesai melakukan hubungan badan. Kenapa? Tanya suaminya sembari memiringkan badannya ke arah Tami. Aku malu, sahutnya. Apa yang harus dimalukan? Tanya suaminya lagi. Aku kesal dengan sikap Mas. Tapi kenapa aku mau melakukan ini? Ujarnya malu. Ya karena kamu memang suka, sahut suaminya dan membuat Tami semakin malu. Tami mencubiti suaminya gemas. Ayo tidur. Apa kamu mau kita melakukan lagi? Tanya suaminya sembari menggoda. Akhirnya pasangan itu tidur dengan pulasnya. Tami tidak melarang suaminya ketika memeluknya. Dia merasakan dekapan itu membuatnya hangat dan nyaman. Pagi menyambut, pintu kamar mereka diketuk. Pagi, teriak Tiara dari balik pintu. Pintu sudah tidak terkunci, teriak Tiara. Mas buruan ambil kuncinya, ujar Tami. Dokter Arif mengintip dari balik pintu. Ketika tidak ada Tiara, dia mengambil kunci kamar. Oke, sekarang pintu sudah aman, ujar suaminya sembari mendekati istrinya. Ayo kita mandi, ajak suaminya. Aku mau mandi sendiri, ujar Tami menolak. Tapi Mas mau memandikan kamu, sahut suaminya genit. Dan pasangan itu kembali melakukan di kamar mandi. Selesai mandi, pasangan itu menuju restoran. Dokter Arif ingin menggandeng tangan istrinya, tapi Tami menolak. Jangan Mas, ujarnya menolak. Tidak perlu ada yang sembunyikan lagi, sahut suaminya sembari menggandeng tangan istrinya. Begitu Tami dan Dokter Arif menginjakkan kaki ke dalam restoran, Tiara langsung berbisik ke Aneska. Nes, kira-kira berapa ronde mereka melakukan? Tanya Tiara. Idih, kamu kepo banget sih. Aneska menoyor kepala temannya. Tami duduk di depan temannya, tentunya setelah suaminya menarikkan kursi untuknya. So sweet, goda Tiara. Tami tersenyum simpul. Dokter Arif memilih bergabung dengan Abian dan Zidan. Ih, yang lagi senang ditusuk, goda Tiara. Hus, kamu itu. Aneska mencubit temannya. Bagaimana bulan madunya? Tanya Aneska. Idih, bilang aku kepo, kamu juga kepo, seru Tiara sewot. Aneska mengabaikan ucapan temannya. Dia terus menatap Tami. Berapa banyak tato di tubuh Mbak? Goda Aneska. Anes, Tami merapatkan giginya. Ayo Mbak, cerita, timpal Tiara. Tami enggan menceritakan ke temannya tentang mahkotanya hilang. Menurutnya itu akan menjadi rahasia dia dan suaminya. Siang hari semuanya mulai menaiki kapal. Mereka akan kembali dengan rutinitasnya masing-masing. Menempuh perjalanan laut selama beberapa jam dan tiba pada saat sore hari. Semua pasangan suami istri kembali ke kediaman mereka. Abian dan Aneska tiba di Istana Basam pada saat senja. Mereka kaget ketika melihat ada Nyonya Rona di istana. Mami, ujar Abian dan Tanisa. Nyonya Rona mengulurkan tangannya menyambut kedua darah dagingnya. Tanisa memeluk ibu kandungnya dengan sangat erat. Bukannya Mami keluar 2 bulan lagi? Tanya Abian bingung karena yang dia ingat Fania tidak jadi mencabut gugatannya. Di sel ada yang terkena COVID, jadi Mami dapat keringanan hukuman. Jelas Nyonya Rona dan melirik Aneska. Wanita parubaya itu mendekati Aneska, menatap lekat menantunya. Maafkan Mami sayang, ujar Nyonya Rona sembari bersimpuh di kaki Aneska. Tante jangan seperti ini. Aneska membantu Nyonya Rona untuk bangun. Wanita itu memeluk erat Aneska. Jangan panggil tante, panggil Mami, sahut Nyonya Rona sembari memeluk Aneska. Abian hanya memperhatikan sikap orang tuanya. Dia masih belum mempercayai ketulusan maminya. Apa kamu mau memaafkan Mami? Tanya Nyonya Rona lagi. Aneska menganggukkan kepalanya. Nyonya Rona senang sembari mengecup dahi menantunya. Keluarga itu menyambut sukacita kehadiran Nyonya Rona. Hanya Abian yang selalu bersikap waspada ke maminya. Dokter Arif dan Tami telah sampai di rumah mereka. Duh, capek banget. Badan rasanya remuk semua, ujar Tami sembari membaringkan badannya di kasur. Ya sudah mandi, setelah itu tidur, titah suaminya. Iya, aku mau tidur cepat,
tapi Mas jangan mengganggu tidurku, ujarnya mewanti-wanti. Ya lihat nanti, saut suaminya sembari tersenyum genit. Kenapa harus lihat nanti? Tanya Tami dengan nada protes. Kalau Siamang berdiri bagaimana? Tanya suaminya lagi. Siamang siapa? Tanya Tami bingung. Suaminya menjawab dengan menunjuk benda tumpulnya. Tami bergidik ketika mengetahui kalau Siamang sama dengan junior suaminya. Kenapa ekspresi kamu seperti itu? Tanya suaminya heran. Memang pantas itu disebut Siamang. Mungkin lebih cocok dipanggil gorila, ejek istrinya, yang membayangkan bulu suaminya. Tami ingin beranjak ke kamar mandi, tapi dia menoleh ke arah suaminya yang masih menatap istrinya dengan heran. Kalau Mas belum cukur, jangan harap aku mau melakukan lagi, ancam Tami. Kenapa? Tanya suaminya bingung. Ya aku takut saja itu hutan lindung, atau orang hutan, sahut Tami sembari mengejek. Apa kamu bilang? Dr. Arif mengejar istrinya sampai ke dalam kamar mandi. Tami berteriak ketika tubuhnya digelitik suaminya. Dan akhirnya pasangan itu kembali melakukan. Mereka benar-benar kecanduan, ingin terus melakukan dan terus bersambung.